Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Pasti sehat kan? Ya. Eh, untuk materi kita kali ini, kita akan pelajaran masuk di sub tema 3, tema 1 sub tema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya, muatan pelajaran IPA. Minggu kemarin kita sudah pelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Baik. Nah, untuk melanjutkan, kelanjutannya itu yang kita akan pelajari adalah tentang macam-macam kelainan pada tulang. Kemarin sudah kita pelajari macam-macam tulang, ada tulang pipih, ada tulang pipa dan lain sebagainya, ada sendi-sendi dan lain sebagainya, ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan adalah pada macam-macam kelainan pada tulang. Nah, apa saja kelainan pada tulang? Yang pertama itu disebut dengan patah tulang atau fraktur. Nah, patah tulang itu adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kalian jatuh dari kendaraan atau jatuh dari pohon atau lain sebagainya, pokoknya yang bersifat benturan. Nah, kelainan ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu fraktur yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktur yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, untuk yang kedua dari gangguan tulang itu disebut dengan polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio itu pada saat masih berada di bawah usia 5 tahun. Kalian semua dulu pasti sudah pernah divaksin ini. Yang ketiga adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Nah, kelainan ini menyebabkan tulang itu mudah patah atau retak. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang yang lanjut usia. Nah, untuk mencegah terjadinya osteoporosis itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk tulang. Misalnya, makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Maka mumpung kalian itu masih dalam masa pertumbuhan, maka perbanyak makanan atau minuman yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Contohnya apa? Contohnya adalah susu dan ikan. Yang keempat adalah retak tulang. Kalau tadi yang pertama tadi patah tulang, yang saat ini adalah retak tulang. Retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang kecelakaan. Nah, yang kelima apa? Rematik. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Nah, biasanya rematik itu menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Yang keenam adalah kifosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Nah, kelainan ini disebabkan dari sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Makanya kalian ketika duduk, ketika membaca sambil duduk harus diatur jaraknya, posisi
posisi badannya juga harus tegak, yang tegap itu. Yang ketujuh adalah lordosis. Lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Nah, kelainan ini sama disebabkan oleh kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membungsungkan dada ke depan. Yang delapan, skoliosis. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, kelainan ini disebabkan oleh kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu. Yang pertama ada gambar kifosis, ada gambar itu lordosis dan skoliosis. Makanya kalian harus menjaga posisi duduknya. Kalau membaca buku, usahakan kalian dalam posisi duduk, jangan sambil tiduran, miring atau apa. Kita lanjut. Nah, masuk pada fungsi otot dan gangguannya. Otot berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Ya. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu fungsi otot, berikut ini dijelaskan apa macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama apa? Hipertrofi. Nah, hipertrofi itu adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat dikarenakan sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Contoh kelainan hipertrofi itu sering dimiliki oleh atlet binaraga yang mengolah otot dengan mengangkat beban yang berlebihan. Yang kedua apa? Sakit pinggang. Sakit pinggang sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Yang ketiga, atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, dan kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. 4. Gangguan otot yang keempat yaitu kaku leher. Kaku leher adalah kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Yang kelima itu adalah terkilir atau kesleo. Terkilir adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. 6. Distrofi. Distrofi adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis, tapi itu perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih lanjut. Yang ketujuh, tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Untuk mencegahnya bagaimana? Diberikan suntikan tetanus untuk mencegah itu. Jadi anti tetanus. Yang ke-8, fibriosis. Fibriosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa atau sel-sel otot ataupun alat jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan kuat. Yang ke-9, kram otot. Kram otot atau kejang merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit.
Ini sering terjadi kalau kalian sering suka sepak bola, karena sudah kelelahan tetap dipaksakan, maka akan terjadi kram otot pada kaki. Tuh. Yang ke-10 adalah hernia. Hernia abdominal itu adalah kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Kita lanjut. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Cara menjaga kesehatan organ gerak. 1. Untuk menghindari kelainan kaki berbentuk huruf O atau X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil itu dianjurkan untuk memperbanyak atau mengonsumsi sayuran dan minuman yang berkalsium. 2. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh sehingga dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam lambung. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, bagaimana? Nah, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. 4. Agar terhindar dari osteoporosis, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga teratur. 5. Agar terhindar dari rakitis, kita dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D. Nah, untuk materi kita kali ini kita akhiri dulu. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga kita semuanya tetap diberi kesehatan, terhindarkan dari semua mara bahaya. Amin. Cukup sekian. Ingat, tetap semangat, jaga ibadahnya, hormati kedua orang tua, dan hormati semua guru-gurumu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.